Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Diony Channel. Sekarang kita ditemenin sama Lion lagi guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys. Oke guys, kali ini kita akan membahas soal penggunaan antibiotik atau pemanfaatan antibiotik untuk kucing. Kapan sih kucing ini butuh antibiotik dan seperti apa sih kondisi yang membuat kucing ini butuh kita berikan antibiotik gitu ya. Karena banyak banget yang nanya ke saya dari dulu gitu ya, di video-video saya yang lama yang bahas soal antibiotik gitu ya, soal pemakaian antibiotik ini kapan sih dipakainya gitu ya, penyakit yang seperti apa sih yang butuh antibiotik. Juga banyak yang inbox ke IG saya yang banyak menanyakan soal permasalahan pemakaian antibiotik ini ya. Tapi sebelumnya kita mau kasih dulu Maxpower Super Serum ini ke si Lion guys, biar Lionnya sehat-sehat terus dan gak butuh antibiotik ya. Ini adalah serum ajaib yang berisikan berbagai macam vitamin, protein yang tinggi, juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing guys. Cara pemakaiannya gampang ya, bisa dicampur dengan makanan, bisa juga disemprot langsung ke mulut kucingnya ya. Kita langsung kasih ke si Lion guys ya. Bismillah. Nah, cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Maxpower Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabur hanya dengan satu kali pencet aja guys. Khasiat Maxpower Super Serum ini banyak banget guys, bisa untuk menambah energi, menambah nafsu makan, bisa untuk mengatasi stres, bisa untuk mengatasi kerontokan, mempersehat bulu dan kulit kucing, juga bagus untuk menambah volume ASI bagi kucing yang menyusui, dan juga bagus untuk kucing-kucing yang pasca operasi atau kucing-kucing yang lagi masa recovery habis sakit atau habis lahiran gitu ya. Bagus banget pakai Maxpower Super Serum ini guys ya. Dan yang paling penting lagi, Maxpower Super Serum ini bisa untuk meningkatkan imun atau sistem kekebalan tubuh kucing agar kucingnya nggak gampang sakit dan mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit guys. Dan untuk kucing junior usia 0-6 bulan bisa pakai varian Maxpower Super Serum yang junior ini guys ya. Cara pakai dan khasiatnya sama aja guys ya. Dan bahkan kalau kita udah kasih Maxpower Super Serum ini, kita nggak perlu lagi kasih nutrisi tambahan atau kasih vitamin tambahan harian lainnya ya. Cukup Maxpower Super Serum ini aja, satu kali pencet aja per hari guys ya. Ini juga bisa untuk anjing guys. Maxpower Super Serum ini memang diciptakan khusus untuk para smart pet lovers guys. Jadi kalau kalian mau jadi smart pet lovers, kalian harus pakai Maxpower ya. Maxpower hanya untuk smart pet lovers. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Oke, sekarang kita langsung ke materinya soal pemakaian atau pemanfaatan antibiotik ke kucing ini. Jadi antibiotik ini secara awamnya adalah antibakteri guys ya. Jadi antibiotik ini fungsinya untuk membunuh bakteri. Jadi penyakit yang misalkan ada bakteri atau penyakit yang memungkinkan terjadinya infeksi bakteri atau memang penyakit itu disebabkan oleh bakteri dan si bakteri tersebut nggak bisa dibunuh sendiri oleh tubuhnya, maka kita butuh antibiotik guys ya. Penyakit apa aja sih contohnya kucing ini butuh antibiotik gitu ya. Ini hanya sebagai contoh guys ya. Yang pertama, kucing yang diare mencret parah nggak sembuh-sembuh gitu ya. Misalkan ya, kita udah kasih dia obat khusus untuk mencret, khusus diare, khusus untuk pencernaan gitu ya, tapi nggak sembuh. Nah, biasanya kita butuh antibiotik guys ya, karena kemungkinan besar itu ulah bakteri atau kemungkinan besar udah terjadi infeksi di pencernaannya, dan biasanya ampuh sih begitu ya. Kalau saya pribadi, saya sering ya kasih antibiotik untuk kucing saya yang diare parah, yang kayak misalkan disebabkan oleh virus, salah satunya Panleukopenia. Nah, kita butuh antibiotik di situ karena biasanya itu terjadi infeksi di saluran pencernaannya karena virusnya memang menyerang si saluran atau sistem pencernaannya begitu guys. Kucing ini butuh antibiotik kalau misalkan kucing ini mengalami infeksi di saluran pencernaan atau di sistem pencernaannya yang menyebabkan kucing ini akhirnya terjadi gangguan pencernaan, misalkan diare terus-terusan nggak sembuh-sembuh atau diarenya tuh berdarah begitu ya. Nah, kita boleh kasih antibiotik guys ya. Terus yang kedua, antibiotik ini dibutuhkan kalau misalkan kucing ini luka, biar lukanya ini nggak terjadi infeksi atau nggak terinfeksi bakteri begitu ya. Kalaupun sudah terinfeksi, biar lukanya ini nggak semakin menyebar infeksinya, nggak semakin meluas, dan biar lukanya cepat sembuh gitu guys ya. Terus yang ketiga, kucing yang mengalami infeksi virus kayak kalisi. Nah, virus kalisi ini kan dia menyerang sistem pernapasan ke atas begitu ya, dan itu juga bisa memicu terjadinya infeksi pernapasan begitu ya, terjadinya infeksi di sistem pernapasan kucingnya begitu ya. Makanya kita juga butuh antibiotik pada saat kucing ini terkena virus kalisi. Jadi kalau misalkan udah gejalanya seperti virus kalisi gitu ya, silakan kasih antibiotik juga ya. Itu udah harus gitu, udah wajib. Kalau kita ke dokter juga udah pasti diresepin antibiotik kok gitu ya. Tapi bukan hanya kena virus kalisi aja ya butuh antibiotik ya, kena virus-virus lain juga ya, kayak Panley tadi, Rhino gitu ya, virus-virus apalah itu, selain itu juga butuh antibiotik kalau misalkan memang itu virus-virus yang berpeluang terjadinya infeksi bakteri ya. Terus yang berikutnya, kucing yang luka abses. Luka abses itu kayak bisul ya, pernah saya bahas itu ya. Yang luka abses ini kita juga butuh antibiotik atau antiseptik ya gitu ya. Kalau antiseptik itu kan kayak obat luar, kalau
antibiotik itu obat diminum gitu ya, secara awamnya begitulah pengertiannya biar gampang dibedain gitu ya. Nah biasanya kalau misalkan kucing saya abses, saya juga kasih di antibiotik. Selain saya kasih obat luar, saya juga kasih obat dalamnya itu antibiotik gitu ya, saya kasih juga biar nggak infeksi gitu ya, biar kalaupun dia infeksi biar cepat sembuh. Kan abses itu udah pasti infeksi ya, itu abses itu makanya udah bernanah bolong gitu ya, itu udah infeksi gitu. Terus berikutnya kucing-kucing yang setelah operasi ini kan ada luka sayatan operasi ya, sama dengan konsepnya luka tadi gitu ya. Jadi butuh antibiotik juga biar nggak terinfeksi, biar nggak infeksi si lukanya, biar cepat sembuh, cepat keringnya begitu ya. Kalau misalkan yang disteril, dan kita harus disiplinnya menggunakan antibiotik gitu ya. Terus yang keenam, kucing yang terkena flu, penyakit kantung kemih, penyakit saluran kemih, kucing nggak bisa pipis atau kencing berdarah, atau kencingnya sedikit-sedikit itu susah kencing. Karena kalau misalkan nggak pakai antibiotik, kucing kena flu ini ada kemungkinan terjadi infeksi bakteri di si saluran kemihnya yang membuat nanti terjadinya radang, pembekakan gitu, akhirnya ketutup si saluran kemihnya. Karena itu pengalaman saya pribadi di kucing saya. Dulu kucing saya yang pertama kali kena flu itu si Yupi, itu di tahun 2018 itu saya bawa ke klinik hewan begitu di Bandung gitu ya, dan ternyata udah nggak bisa masuk kateter karena kata dokternya udah infeksi di saluran kemihnya, sehingga itu saluran kemihnya itu terjadi radang dan bengkak akhirnya ketutup gitu loh, akhirnya kateter nggak bisa masuk lagi gitu ya, dan itu ya udah fatal gitu ya. Akhirnya dia tuh disedot dari perutnya gitu ya, dari perutnya ditusuk pakai yang suntikan yang gede itu buat buang si kencingnya, buat buang air pipisnya begitu ya, dan dia akhirnya cuma bertahan 1 malam doang di klinik itu. Besok pagi saya dapat kabar udah meninggal gitu ya. Terus yang ketujuh, kucing yang mengalami infeksi di telinga, misalnya kayak congean begitu ya. Kalau misalkan udah ada bernanah bau, itu udah ulah bakteri gitu ya. Nah si bakteri itu yang harus kita bunuh pakai antibiotik biar nggak semakin menyebar infeksinya, biar cepat keringnya, biar cepat sembuhnya, biar kucingnya juga selamat gitu ya. Nah itu tadi guys contoh-contoh penyakit kucing yang membutuhkan antibiotik gitu ya. Lebih dan kurang itulah begitu ya, kalian bisa ulik lagi, cari informasi lagi gitu ya, atau yang bisa ke dokter, konsultasi lagi ke dokter begitu ya. Dan cara pakai antibiotik untuk kucing ini sebenarnya ini udah saya bahas di video saya soal antibiotik ya, yang saya upload udah lama lah, video lama begitu ya. Di sana lebih detail, kalian bisa nonton aja video situ. Oke gitu guys informasinya, maaf kalau ada salah-salah, kalau ada yang mau ditambahkan atau kalian mau berbagi informasi menurut versi kalian silakan lah ya. Kalau misalkan kita berbeda keyakinan, berbeda pendapat, ya nggak perlu diperdebatkan lah ya, skip aja lah videonya. Oke terima kasih udah nonton guys, sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye bye guys.